Pansus DPRD Provinsi Lampung yang sudah mengundang kita pada siang hari ini, diundang tanpa dikasih bahan, tanpa dikasih dokumen, tiba-tiba langsung disuruh memberi masukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan yang sangat luar biasa, karena dokumen rancangan ini Pak baru kami terima 15 menit yang lalu. Jadi kalau kita mau berbicara akal sehat, sangat tidak masuk akal ketika kami memberikan masukan pada siang hari ini. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, sejak bulan Juli lalu Wali sudah mengusulkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung untuk meminta salinan naskah akademik dan rancangan perda ini. Tapi alhamdulillah sampai dengan siang hari ini, jangankan salinan, tanggapan pun tidak ada. Saya Irfan Trimusri, Direktur Wali Lampung periode 2019-2023. Kita sangat menyayangkan gitu. Tiba-tiba kita disuruh memberikan masukan pada siang hari ini, tapi di sisi lain kita tidak dikasih apa-apa nih. Seharusnya mekanisme siang hari ini kami selaku perwakilan dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, mendengarkan terlebih dahulu secara spesifik. Jangan hanya disebut ini ada surat dari Kementerian Kelautan, ada surat dari keputusan Menkkp, terus ada surat dari Menko Maritim, ada surat dari Menteri Perhubungan, surat dari Bupati Tanggamus, surat dari Bupati Pesawaran terkait ini. Kita nggak tahu suratnya itu apa isinya. Walaupun sebetulnya saya secara pribadi sudah mendapatkan semua salinan surat itu dan naskah akademiknya. Ini kita buka saja sini. Kami sudah mendapatkan salinan naskah akademik dan surat-surat itu walaupun tidak melalui jalur yang resmi. Karena kita nunggu jalur yang resmi ini sudah hampir 2 bulan. Untung pertemuan hari ini belum mencapai tanggal 13 September. Kalau sudah mencapai tanggal 13 September, kami akan mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Publik. Itu yang pertama. Nah ini mana? Tidak ada yang dipresentasikan oleh Dewan. Apa landasannya selain surat-surat itu, gitu kan? Bagaimana hasil-hasil kajiannya? Dan di sini juga kami di Wali Lampung sudah muat kertas posisi yang akan kami sampaikan nanti. Bahwa ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan di dalam revisi Perda RZWP 3K ini. Ini sangat melimpah Lampung. Ada apa? Tiba-tiba DPRD berinisiatif melakukan revisi Perda RZWP 3K ini. Kalau kita berbicara surat usulan itu semuanya ditujukan kepada gubernur dan sekretaris daerah yang berarti eksekutif. Tapi kenapa legislatif yang memberikan usulan, memberikan inisiatif atas revisi Perda ini? Dan di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2016 dijelaskan memang boleh Perda RZWP 3K atau rencana zonasi ruang dilakukan revisi dalam waktu kurang dari 5 tahun jika pertama ada kebijakan nasional yang bersifat strategis, kedua ada perubahan penemuan baru, selanjutnya ada perubahan batas teritorial negara ataupun perubahan batas daerah. Dan di situ kita melihat mana kebijakan-kebijakannya ini. Apakah surat dari Kemenko dan Kementerian Perhubungan tersebut cukup dinyatakan sebagai kebijakan nasional? Itu yang pertama. Apakah hal tersebut cukup dinyatakan sebagai kebijakan nasional? Dan selanjutnya di Permen KKP nomor 23 tahun 2016 diatur juga bagaimana mekanisme melakukan revisi terhadap RZWP 3K. Pertama, gubernur harus menetapkan dulu RZWP 3K ini untuk dilakukan evaluasi atau penilaian. Kedua, baru dilakukan evaluasi. Ini sudah ada belum SK gubernur yang menetapkan bahwa RZWP 3K ini harus dievaluasi. SK gubernur yang menetapkan tim-tim evaluasi RZWP 3K yang terdiri dari eksekutif, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Jelas, kalau tanpa didasari hal ini secara prosedural kita lihat sudah nggak benar ini. Karena usia perda ini kan baru 2 tahun. Usia perda ini baru 2 tahun, apakah implementasinya sudah dilakukan dengan baik? Kita belum melihat implementasinya sangat-sangat belum baik terhadap perda ini. Pertama dari segi penegakan hukum saja, banyak kasus-kasus lingkungan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil yang diabaikan oleh Pemprov Lampung. Justru Pemprov Lampung mendukung dan mempromosikan usaha-usaha yang tidak ramah lingkungan, usaha-usaha yang melanggar. Dan di sisi lain juga, bagaimana implementasi terhadap pasal 96 atas adanya 5 izin pertambangan pasir laut di Provinsi Lampung?
Sudah ada belum yang disebut nama Pemprov? Semuanya berakhir dengan sendirinya. Justru ada pembiaran oleh negara terhadap kehadiran izin-izin tambang tersebut yang berakhir pada pengkriminalisasian nelayan. Ini ada Bang Bayu, nelayan dia ditahan. Tuntutannya undang-undang ITE tapi ditahannya di kepala air. Nggak jelas juga nih apakah penegak hukumnya. Kalau kita mau berbicara aturan main di hukumnya ya jelas dong, untuk merubah RZ23K ini harus ada kajian lingkungan hidup strategis. KLHS-nya mana? Jangankan KLHS, yang diatur di Permen KKP saja, ini belum ada. Apakah Gubernur Lampung sudah menetapkan ini untuk dievaluasi? Apakah sudah ada timnya? Boro-boro lagi kepada KLHS. Temuan kita juga berdasarkan naskah akademik yang kita dapatkan bahwa semangat merevisi ini ya untuk kepentingan ekonomi semata. Kalau kita berbicara ekonomi, apakah ekonomi kerakyatan atau ekonomi korporasi? Ini harus jelas juga gitu kan. Kalau Pemkab Sawaran meminta agar kawasan pesisir Kabupaten Sawaran ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah untuk kepentingan pariwisata, saya rasa itu ruangnya ada di RT RW. Karena baik di Undang-Undang 1 2014 pun dia tidak mengatur kawasan strategis daerah, adanya kawasan strategis nasional. Kita berbicara kawasan strategis nasional, ada kawasan strategis nasional daerah latihan militer Teluk Lampung, kawasan pulau terluar Pulau Betua. Nah terus Bupati Tenggamus untuk pembangunan pelabuhan, saya rasa di RZWP3K yang lama itu sudah dialokasikan. Pembangunan pelabuhan itu untuk apa? Dan kalau kita berbicara 4 surat dari menteri tersebut dengan naskah akademik yang ada ini, kita tidak melihat korelasi ke-4 surat tersebut dengan naskah akademik ini. Tidak sesuai naskah akademik ini dengan landasan dari 4 surat tersebut. Nah, oleh sebab itu, posisi Walhi pada hari ini, pertama kita meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk segera membatalkan revisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung. Karena kita lihat cacat administrasi dalam penyusunannya serta tidak mengedepankan aspek keberlanjutan dan jaminan keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat pesisir. Kedua, Walhi Lampung menilai bahwa revisi RZWP3K Provinsi Lampung akan semakin meminggirkan dan memarginalkan masyarakat pesisir serta memperparah kerusakan lingkungan hidup di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil Lampung, karena orientasi dalam revisi perda ini mengedepankan aspek ekonomi semata, dan meminta kepada Pemprov Lampung untuk memaksimalkan implementasi atas program dari Perda RZWP3K Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2018 serta melakukan upaya-upaya penegakan hukum atas kejahatan-kejahatan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjadi selama ini, dan melakukan evaluasi dan pengkajian atas implementasi Perda. Mungkin itu Pak, bisa saya sampaikan dulu Pak. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.